Halo Sobat Baku Hantam, rentetan serangan udara yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina selama 2 hari terakhir dengan ratusan drone dan juga rudal memberikan bukti nyata tentang kekuatan militer Moskow yang ternyata masih memiliki stok yang banyak. Namun dengan semua kekuatan besar ini, Rusia masih berjuang untuk merebut kembali wilayah Kursk yang direbut Ukraina pada awal bulan ini. Dan pada hari Rabu kemarin, militernya menghadapi upaya pasukan Kiev untuk menerobos masuk ke wilayah Belgorod di Rusia. Menurut para pejabat barat dan pakar militer, alasan Rusia sejauh ini gagal mengusir serangan asing terbesar ke negaranya sejak Perang Dunia Kedua tampaknya bukan hanya masalah personil dan kurangnya intelijen medan perang, tetapi juga prioritas dari sang Tsar Presiden Rusia Vladimir Putin al-Moskowi al-Nasher al-Inter Miami. Putin diperkirakan saat ini memusatkan perhatiannya pada Donbas, kata Jenderal Onno Elchheim, Kepala Staf Pertahanan Belanda. Ia juga menambahkan bahwa Kursk dinilai kurang penting saat ini bagi pemimpin Rusia. Dia tidak terlalu peduli dengan wilayah ini saat ini. Meskipun terkejut oleh serangan ke Kursk, Rusia tetap lebih berniat merebut Pokrovsky, sebuah kota yang berfungsi sebagai pusat logistik utama di wilayah Donbas timur Ukraina, dan para pemimpinnya enggan menarik pasukan dari garis depan, kata para pejabat barat dan pakar militer. Tujuan serangan musim panas Rusia jelas, setidaknya untuk menguasai Pokrovsky. Dalam 3 minggu sejak invasi ke Kursk, para pejabat mengatakan perolehan Rusia yang lambat namun pasti di dekat Pokrovsky sangat menakutkan bagi kelangsungan Ukraina Timur. Ketika pasukan Rusia terus maju ke Pokrovsky, setiap pelemahan momentum Rusia yang disebabkan oleh penempatan ulang tidak terlihat. Meski demikian, Moskow saat ini telah mulai merespon di Kursk dan baru-baru ini mengerahkan ribuan pasukan dan mengancam akan membalas. Serangan Ukraina telah memberikan dampak yang mengejutkan bagi Rusia. Para pejabat dan pakar mengatakan pasukan Rusia di Kursk tidak memiliki jumlah maupun pengalaman yang cukup untuk melakukan pertahanan cepat ketika Ukraina melakukan Blitzkrieg pada tanggal 6 Agustus yang lalu. Mereka yang bertempur tidak memiliki cukup senjata atau perlengkapan lain untuk melawan pasukan Ukraina. Intelijen memberikan Ukraina gambaran yang lebih jelas tentang banyak lokasi pasukan Rusia dan banyak wilayah serta pemukiman di Kursk yang diperoleh tanpa adanya perlawanan berarti. Tanpa komandan yang jelas, pasukan Rusia lebih reaktif dan tetap bertahan, yang memungkinkan Ukraina terus memperluas pangkalan mereka. Hingga saat ini Ukraina dipercaya menguasai sekitar 100 pemukiman di Kursk dan telah menangkap hampir 600 tentara Rusia, kata Jenderal Alexander Syrsky, komandan militer tertinggi di Ukraina. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita perkembangan Kursk dan juga kemajuan Rusia yang cukup lambat tapi pasti di timur? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.